Chapter 2491. Kembalinya Yang Chen dan keluarganya secara tiba-tiba ke sekte memiliki dampak yang besar. Keempat sekte itu tentu saja gembira. Awalnya, Grandmaster Abadi Emas mereka akan naik ke alam surgawi dalam beberapa tahun. Di masa depan, tidak akan ada Grandmaster Abadi Emas. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira ketika beberapa murid tiba-tiba muncul, dan semuanya adalah Dewa Emas. Meskipun para pengikut ini akan naik pangkat dalam beberapa tahun, selama mereka dapat bertahan cukup lama, itu akan menjadi keuntungan bagi sekte tersebut. Di antara mereka, Sekte Lima Elemen adalah yang paling bahagia. Sekte lain hanya memiliki satu murid Dewa Emas, tetapi Sekte Lima Elemen memiliki 5 murid, dan mereka semua adalah murid pribadi Master Sekte Cui. Di mana lagi mereka dapat menemukan hal sebaik itu? Tentu saja, kebanggaan Sekte Lima Elemen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekolah iblis Yin Yang. Beraninya 5 ahli Golden Immortal menunjukkan giginya. Masih ada 31 yang tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, yang paling bahagia adalah Istana Chunyang. Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, Zhou Xianying, dan Tao Junqi, yang awalnya tergabung dalam Sekte Xuantian dan sekarang menjadi murid Istana Chunyang, juga berjumlah 5 orang. Akan tetapi, kelima orang ini jelas lebih mengerikan daripada semua Grandmaster Abadi Emas dari sekte lain yang digabungkan. Karena alasan ini, sekte yang tidak dapat berhubungan dengan Yang Chen melalui pernikahan hampir semuanya menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa Yang Chen begitu luar biasa, mereka akan lebih berusaha di dunia fana. Untungnya, sekolah iblis Wuji masih lebih dekat dengan Istana Chunyang karena hubungan guru-murid antara Ye Yu dan Yang Chen. Sekte lainnya memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan ini. Segera, Lembah Reinkarnasi dan Sekte Dongxuan menggunakan Hua Xing, Er dan Hu Yuexian sebagai contoh. Bagaimanapun, Hua Xing Er dan Hu Yuexian tampaknya telah pergi bersama Yang Chen. Yang Chen setidaknya harus memberikan penjelasan atas kepergian mereka, bukan? Ketika berita itu dikirim ke Istana Chunyang, Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini seperti memaksa bebek untuk bertengger? Nyonya Bai yang membawa mereka pergi, bukan Yang Chen. Hanya Nyonya Bai yang bisa memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Apa susahnya? Bilang saja aku menerima mereka sebagai pembantu. Nyonya Bai dapat melihat bahwa Yang Chen tidak memiliki ketertarikan pada Hua Xinger dan Hu Yuexian, jadi dia tidak mendorong mereka ke dalam pelukannya, sedangkan untuk sekte mereka, biarkan Rose dan Peony membawa beberapa saudari bersama mereka. Dengan demikian, Hua Xing, Er dan Hu Yuexian kembali ke sekte masing-masing dengan puluhan Dewa Suan Puncak. Para petinggi Lembah Reinkarnasi dan Gerbang Dongxuan terkejut. Puluhan ahli di puncak alam abadi Suan datang mengunjungi mereka. Mereka tidak lain adalah ahli abadi emas dari alam bawah. Meskipun mereka tidak dapat dikaitkan dengan Yang Chen, sekte, adalah sekte Suan, sekte, abadi, sekte, Chen, sekte, terkejut, kali ini, Lembah Reinkarnasi dan Gerbang Dongxuan juga berguncang. Akan tetapi, ketika para petinggi Lembah Reinkarnasi dan Sekte Dongxuan mengetahui dari Hua Xinger dan Hu Yuexian bahwa Nyonya Bai pernah menjadi tamu di tempat Yang Chen, dan bahwa ada ribuan pelayan di puncak level Suan Immortal, mereka semakin menyesalinya. Jika dia berdiri teguh di pihak Yang Chen saat itu, Tuhan tahu berapa banyak keuntungan yang akan dia terima. Sayang sekali. Di samping penyesalan, ada juga ketakutan yang tersisa. Ternyata saat itu Yang Chen sudah memiliki kekuatan untuk dengan mudah memusnahkan sekte manapun. Untungnya, dia tidak menemui jalan buntu dengan Yang Chen saat itu. Untungnya, pada saat itu, klan Zhao bertindak sebagai musuh publik untuk menarik perhatian semua kultivator. Kalau tidak, siapa yang tahu tipu daya macam apa yang akan dilakukan sekte super mereka terhadap Yang Chen, sang alkemis jenius. Semua anggota sekte ingin tahu alasan mengapa kultivasi gadis-gadis itu meningkat begitu cepat. Yang Chen tidak pernah memberikan penjelasan, tetapi semua kultivator secara tidak sadar berpikir bahwa itu terkait dengan keterampilan alkimia Yang Chen. Dia adalah satu-satunya alkemis kelas 8 di alam spiritual, yang menjelaskan segalanya. Meskipun para master abadi emas di alam bawah belum pernah mendengar tentang ramuan tingkat 8 yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seorang kultivator tanpa efek samping apapun, itu sama sekali bukan masalah bagi Master Yang. Bukankah pil generasi anggota tubuh yang patah sungguh menakjubkan? Di alam surgawi, dibutuhkan setidaknya penyempurnaan tingkat 8 untuk dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah. Namun, guru yang mengandalkan kombinasi beberapa benih api dan penyempurnaan bahan mentah untuk mengurangi kesulitan pil generasi anggota badan patah tingkat 8 menjadi ramuan tingkat 6, dan efeknya tidak berkurang sama sekali. Dengan contoh nyata ini, bukan suatu khayalan jika guru yang punya cara untuk mengurangi kesulitan pil emas 9 transformasi ke tingkat 8 dan tetap memperoleh efek yang sama. Dan di antara pil emas kelas 9, ada ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator. Meskipun peningkatan kultivasi pil emas transformasi 9 tidak terlalu signifikan di alam surgawi, kita tidak boleh lupa kultivator tingkat apa yang bisa mengonsumsi pil emas jenis ini. Bahkan seorang Dewa Emas Zenith Heaven pun hampir tidak bisa mendapatkannya. Diperkirakan seorang kultivator yang setidaknya berada di level Dewa Sejati 10.000 kesengsaraan bisa mendapatkannya. Akan menjadi lelucon jika beberapa kultivator kecil di tingkat Dewa Langit atau Dewa Suan meminum ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi Dewa Sejati 10.000 kesengsaraan. Tidak ada masalah dalam memurnikan ramuan itu, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam iblis memberi Yang Chen bahan obat yang tak terhitung jumlahnya untuk percobaan alkimia. Ditambah dengan kreativitas dan imajinasi Yang Chen yang luar biasa, peningkatan pesat para gadis itu benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Setelah gadis-gadis itu kembali ke sekte mereka masing-masing, Istana Chunyang tidak sama dengan sekte lainnya.
Kebangkitan Istana Cunyang begitu cepat, sehingga tidak memiliki fondasi yang dalam seperti sekte super itu. Hal ini dikritik oleh banyak kultivator dan sekte, tetapi banyak kultivator tidak banyak bicara demi Yang Chen dan sekte super lainnya. Namun, ketika hutannya besar, ada berbagai macam burung. Selalu ada sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa tetapi merasa sangat sombong. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan dan ejekan mereka terhadap Istana Cunyang dalam banyak kesempatan. Kepala istana baru saja mengambil alih sekte Suantian. Ia tidak ingin meninggalkan kesan menindas orang lain di sekte lain, jadi ia bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang yang hanya tahu cara bicara tetapi tidak benar-benar bertindak. Selama mereka tidak menyebabkan kerusakan besar pada Istana Cunyang, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dunia ini luas, tidak bisakah manusia berbicara? Di antara mereka, yang paling ganas, terutama mereka yang mencoba meremehkan dan bahkan mengejek Yang Chen, Menara Wanbao dan Rumah Abadi Anggur selalu tahu di mana mereka berada. Ketika Yang Chen dan para gadis kembali ke sekte, Tetua Wuxiong dan Wine Immortal langsung mengirimkan berita tersebut kepada Gao Yue. Mengatakan beberapa kata aneh adalah hal yang sepele, dan ketidakpuasan terhadap Istana Cunyang bukanlah masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, Istana Cunyang bukanlah batu roh, dan tidak semua kultivator bisa menyukainya. Namun, mereka berani berbicara tidak bertanggung jawab kepada suaminya, dan bahkan secara langsung mengejek dan menghinanya, yang secara langsung menyentuh skala terbalik Gao Yue. Kalau orang-orang ini punya dendam terhadap Yang Chen, maka tidak apa-apa, tapi mereka tidak punya dendam apapun, bahkan hubungan mereka pun tidak dekat. Jika orang-orang ini melakukan ini, itu bukan hanya provokasi, tetapi langsung mengundang kematian. Chapter 2492. Gong Sunling harus memurnikan inti alam iblis dengan seluruh kekuatannya, dan Yang Chen juga harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Mereka berdua tentu tidak bisa meninggalkan Istana Cunyang dengan mudah. 3 orang sisanya, Gao Yue, Zhou Xianying, dan Tao Junqi, beserta murid-murid mereka masing-masing, juga membawa murid Gong Sunling, dan masing-masing membawa murid Yang Chen. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan secara agresif pergi mencari orang-orang yang mencari kematian ini. Bukan hanya keluarga Yang Chen saja yang marah, tetapi murid-murid Yang Chen juga. Mereka telah berkultivasi di peta geografis gunung dan sungai selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah membuat reputasi besar dalam membunuh sebelumnya, mereka belum pernah berada di alam spiritual selama beberapa dekade dan ratusan tahun. Tanpa diduga, sekelompok orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi melompat keluar dan berani menantang otoritas tuan mereka. Selain Mo Chunmei dan Hana Mengyu, mereka semua adalah master. Bahkan Mo Chunmei dan Hana Mengyu memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Hanya saja reputasi mereka ada di bidang alkimia dan pengobatan, dan mereka tidak menunjukkan terlalu banyak pembunuhan. Dengan istri tuannya yang berada di tingkat Dewa Emas, Mubo, Yeyu, dan yang lainnya dengan angkuh menghampiri orang-orang yang menghina tuannya. Istana Cunyang bersikap masuk akal, begitu pula Yang Chen. Jadi Mubo, Yeyu, dan yang lainnya pergi ke pintu, langsung menunjukkan identitas mereka, dan kemudian dengan tulus bertanya kepada tuan mereka bagaimana Yang Chen telah menyinggung orang-orang ini. Ketika Mubo, Yeyu, dan yang lainnya datang ke pintu, mereka menyembunyikan kultivasi mereka dengan rapat, dan memperlihatkan bahwa mereka hanyalah seorang kultivator kecil di tingkat bumi abadi. Di hadapan Mubo, Yeyu, dan yang lainnya, orang-orang ini mulai menampilkan segala macam pertunjukan canggung. Yang Chen tidak muncul di alam spiritual selama ribuan tahun, dan tidak memiliki kontak sama sekali dengan orang-orang ini. Orang-orang ini punya berbagai macam pikiran, entah itu cemburu, tidak puas, atau ingin menginjak Yang Chen. Bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu yang spesifik tentang menyinggung perasaannya? Sekarang murid Yang Chen datang mengetuk pintu mereka dan meminta petunjuk dengan sopan, orang-orang ini langsung berada dalam posisi sulit. Mereka yang pintar segera meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mereka berjanji akan memberi ganti rugi kepada yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkannya bersujud meminta maaf kepada yang membutuhkannya. Mereka dengan hormat mengantar Mubo, Yeyu dan yang lainnya pergi. Adapun mereka yang kurang pintar, mereka menjadi marah karena malu. Mereka menunjuk Mubo dan Yeyu dan mengumpat. Mubo, Yeyu, dan yang lainnya tidak muncul di dunia spiritual selama bertahun-tahun, jadi ketenaran mereka sudah banyak memudar. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang santun. Mereka duduk di tempat mereka dan menunggu orang-orang itu menyelesaikan pertunjukan mereka. Baru setelah itu mereka berdiri, memenggal kepala mereka dengan satu tebasan pedang, dan pergi dengan kepala mereka. Dalam waktu kurang dari setahun, sedikitnya ratusan orang penggarap yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi kehilangan akal karena hal ini. Saat berita itu tersebar, selain dari keluarga dan sahabat korban, tak seorang pun mengatakan bahwa Mubo, Yeyu, dan yang lainnya telah berbuat salah. Sang guru dihina, dan sang murid bangkit untuk mencari keadilan. Apakah ada yang salah dengan itu? Entah itu Gao Yue, Zhou Xianying, atau Tao Junqi, mereka tidak perlu muncul sama sekali, dan orang-orang ini sudah mati. Beberapa kerabat dan teman yang tidak menyerah mengandalkan berbagai hubungan untuk menemukan beberapa sekte besar, ingin meminta sekte-sekte ini untuk mencari keadilan bagi kerabat dan teman mereka yang telah meninggal. Hasilnya, setelah jangka waktu tertentu, kepala orang-orang ini langsung dikirim ke Istana Cunyang. Bukannya tidak ada sekte yang menonjol. Hanya saja sekte kelas 1 yang menonjol baru saja memperlihatkan sedikit kekuatannya ketika mereka langsung dimusnahkan oleh sekte besar di sekitarnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Wilayah sekte dibagi oleh beberapa anggota sekte, dan semua harta milik sekte dikemas dan dikirim ke Istana Cunyang bersama dengan kepala semua pengikut sekte itu. Kehidupan yang berdarah membuat para kultivator dunia spiritual memahami sebuah kebenaran.
Yang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi kultivator manapun, tetapi jika ada seorang kultivator yang tidak tahu harus berbuat apa, Yang Chen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Yang Chen bahkan tidak perlu muncul, dan ada orang yang bersedia memecahkan masalah apapun untuk Yang Chen dalam hal ini. Meskipun di mata Yang Chen, ini sama sekali tidak menjadi masalah. Beberapa tahun kemudian, akhirnya tiba saatnya bagi para Dewa Emas Sekte untuk naik kembali ke alam abadi. Di bawah perpisahan bersama para pemimpin senior sekte, 15 Dewa Emas, termasuk Penatua Yao dari Akademi Kura-Kura Hitam, secara kolektif memicu kesengsaraan surgawi dan naik lagi. Karena semua Dewa Emas adalah Dewa Emas, kesengsaraan Dewa Surgawi yang mereka picu adalah yang paling biasa. Setelah 99 kesengsaraan surgawi, 15 Dewa Emas dengan mudah naik tanpa kelainan apapun. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Dunia spiritual perlahan pulih dari malapetaka yang disebabkan oleh keluarga Zhao, dan sekte utama sekali lagi kembali ke keadaan makmur sebelumnya. Semua pihak cukup menahan diri. Kecuali beberapa pertikaian berskala kecil, seluruh dunia spiritual menunjukkan keadaan perkembangan yang tenang dan damai, yang sangat langka. Tahun ini, semua sekte utama secara kolektif menerima undangan dari Istana Chunyang. Grandmaster Yang Chen dan keluarga serta teman-temannya akan melampaui kesengsaraan surgawi dan naik ke surga, dan semua pihak diundang untuk menghadiri upacara tersebut. Sejujurnya, semua pihak telah lama menunggu hari ini, tetapi tidak ada pergerakan dari Istana Chunyang. Kini hari yang dinantikan akhirnya tiba, semua pimpinan senior sekte super merasa lega, seakan beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Meskipun Yang Chen tidak mengambil inisiatif untuk menindas orang lain, kultivasi keluarganya merupakan tekanan besar hanya dengan berdiri di sana. Selama 200 tahun penuh, semua pihak tidak berani menimbulkan masalah. Mereka semua bersikap diam-diam. Perasaan itu bisa membuat orang gila. Para pemimpin senior dari semua partai hanya memiliki mentalitas untuk mengusir Dewa Wabah. Mereka semua dengan gembira bergegas ke Istana Chunyang untuk menghadiri upacara tersebut. Untuk masalah sebesar itu, mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum mereka benar-benar bisa merasa tenang. Setelah 200 tahun, Gong Sunling akhirnya berhasil menyempurnakan inti alam iblis. Tentu saja, dengan bantuan pedang terbang tanah hidup milik Yang Chen. Para wanita juga telah menyempurnakan dan menyatu dengan harta karun ajaib dan tubuh Aosen. Mereka telah sepenuhnya menyelesaikan segalanya di dunia spiritual dan akhirnya akan naik ke surga. Para pemimpin senior semua partai yang bergegas ke Istana Chunyang dengan semangat tinggi semuanya terkejut ketika mereka mengetahui skala kenaikan ini. Keluarga Yang Chen beranggotakan 44 orang. Satu orang adalah Li Cheng, satu orang adalah Lin Zhengyuan, satu orang adalah Aolan, Aolai, dan Long Kuang dari klan naga. Ditambah dengan 6 orang dari klan Long, totalnya ada 9 orang. Ada juga yang sangat mengejutkan, yaitu Long Ken dan Long Ke. Kedua orang ini benar-benar yakin. Setelah mereka lepas dari kendali Aosen, mereka juga bergabung dengan Aolan. Namun, meskipun mereka memiliki 2 kepala, mereka hanya memiliki 1 tubuh dan hanya dapat dianggap 1. Awalnya, semua orang mengira ini akan menjadi angkanya. Pada akhirnya, ketika kelompok Nyonya Bai keluar, semua orang menjadi sangat takut. Jumlah mereka lebih dari 1000, semuanya adalah dewa abadi yang berada di puncak. Jajaran seperti itu dapat dengan mudah menyapu dunia spiritual. Sebelum semua orang bisa merasa takut, kesengsaraan surgawi telah dimulai. Di hadapan semua tatapan tak percaya dari para kultivator yang menyaksikan, 99 kesengsaraan surgawi yang sangat biasa turun. Kesengsaraan-kesengsaraan itu tidak saling memengaruhi ketika begitu banyak ahli mengalami kesengsaraan mereka pada saat yang sama. Hal ini membuat semua orang tercengang. Bahkan setelah semua orang menghilang, orang banyak masih belum bisa sadar kembali. Mengapa kelihatannya semua orang telah mengalami kesengsaraan surgawi? Para ahli lainnya mungkin tidak yakin, tetapi keluarga Yang Chen adalah seorang kultivator biasa yang bangkit dari dunia fana. Di mana mereka mengalami kesengsaraan surgawi abadi. Akan tetapi, hal ini tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa bayangan di hati setiap orang yang tidak bisa mereka singkirkan telah naik dan tidak akan lagi memengaruhi dunia spiritual. Adapun keluarga Yang Chen, tidak ada yang berniat jahat. Namun, karena mereka telah naik ke alam abadi, mereka mendoakan mereka agar beruntung di alam abadi. Mereka berharap bahwa dengan kultivasi keabadian emas mereka, orang-orang di dunia abadi akan memperlakukan mereka secara berbeda. Chapter 2493. Selain Yang Chen, semua kultivator yang naik bersamanya mungkin tidak akrab dengan area kenaikan dunia abadi. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan ini, tetapi setidaknya Nyonya Bai dan yang lainnya harusnya sangat jelas tentang hal itu. Namun, ingatan dan kultivasi mereka disegel, jadi mereka mungkin tidak ingat banyak. Selain itu, kakak Li Cheng, Yang Chen tidak sepenuhnya yakin. Setidaknya melihat penampilannya saat ini, dia tidak tampak asing sama sekali. Lokasi setiap orang saat ini sebenarnya berada di area dengan radius 100 mil. Begitu Yang Chen muncul, dia merasakan tekanan spiritual yang familiar dari dunia abadi. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia segera menemukan lokasi semua orang. Sekalipun semua orang bersama-sama ketika mereka naik, mereka masih tersebar berantakan ketika mereka naik. Hal ini karena semua orang sedang berdekatan pada saat itu, sehingga mereka tersebar dalam radius 100 mil. Jika bukan karena ini, dan para kultivator dunia spiritual naik secara terpisah, area dengan radius 1 juta mil ini sebenarnya akan menjadi area kenaikan. Semua kultivator yang telah naik level akan muncul secara acak di suatu titik tertentu di area ini. Sedikit berbeda dari dunia spiritual, area kenaikan ini sangat luas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditutupi dengan formasi susunan. Di area kenaikan, tekanan spiritualnya sedikit lebih rendah daripada tekanan di dunia abadi biasa di luar.
Ini mirip dengan dunia spiritual, untuk memungkinkan para kultivator yang naik untuk cepat beradaptasi dengan tekanan spiritual dunia abadi. Agaknya, setelah pelajaran kenaikan ke dunia spiritual, tak akan ada lagi kultivator baru yang tak punya otak dan dengan seenaknya menyerang makhluk hidup manapun di sini. Area kenaikan itu cukup besar sehingga bahkan jika musuh ingin menghentikan para kultivator yang baru naik ke sana, itu tidak akan mudah. Belum lagi pengawasan sekte di sekitar area kenaikan, hanya muncul secara acak di tempat tertentu saja sudah cukup membuat banyak orang pusing. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen bahkan beberapa kali menghindari pencarian murid-murid sekte langit mendalam di daerah ini. Baru setelah meninggalkan daerah ini, dia ditangkap lagi. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul. Semua orang ada di sana, dan tak seorang pun hilang. Sebelum semua orang bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, sesuatu terjadi di pihak Nyonya Bai. Bukan hanya Nyonya Bai dan semua pelayan terlihat sangat lemah, yang membuat Yang Chen takut. Setelah pemeriksaan singkat, Yang Chen menghela napas lega. Ini bukan karena Nyonya Bai dan yang lainnya dalam masalah, tetapi karena segelnya sedang dibuka. Segel yang menyegel kultivasi Nyonya Bai perlahan menghilang. Pada saat yang sama, segel itu juga akan menghilangkan sebagian kekuatan spiritual Nyonya Bai, itulah sebabnya dia merasa sangat lemah. Tampaknya segel leluhur Lu ditujukan ke alam roh. Begitu dia kembali ke alam abadi, segel itu akan terbuka secara otomatis. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah Nyonya Bai dan yang lainnya akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Dengan Nyonya Bai dan rombongannya dalam situasi seperti itu, mereka pasti tidak bisa begitu saja muncul di sini. Yang Chen melambaikan tangannya dan membawa Nyonya Bai dan yang lainnya ke Istana Naga. Di Istana Naga, mereka dapat melepas segel tanpa terpengaruh, dan itu cukup aman. Bagi Yang Chen dan yang lainnya, hal-hal seperti beradaptasi dengan tekanan spiritual tidak ada sama sekali. Lingkungan dunia abadi di peta geografis sungai gunung hampir sama persis dengan di sini. Tekanan spiritualnya juga sama persis. Faktanya, tekanan spiritual di Istana Naga bahkan lebih tinggi. Tidak ada masalah dalam beradaptasi dengan tekanan spiritual. Tentu saja, mereka tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Mereka bisa langsung pergi ke pinggiran. Setelah menentukan arah, Yang Chen memimpin kelompok itu langsung ke timur laut. Suamiku, mengapa kita pergi ke arah ini? Orang yang selalu bertanya dengan rasa ingin tahu adalah Sun Kingsui. Hanya saja dia selalu bersikap seperti bayi yang penasaran di depan suaminya. Namun, pertanyaannya sama dengan pertanyaan orang lain. Mereka semua ingin tahu alasannya. Sekte Dao ada di arah ini. Yang Chen tidak perlu menjelaskan banyak hal. Satu kalimat sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Sebenarnya, setiap orang harus melakukan ini sebelum mereka naik. Mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk memahami hal-hal di atas. Namun, tidak semua kultivator memenuhi syarat untuk memahaminya. Bahkan para dewa emas di alam bawah diperingatkan untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang situasi di atas. Tentu saja, para wanita itu tidak peduli bagaimana Yang Chen tahu. Mereka hanya tahu bahwa Yang Chen pasti akan membawa mereka ke jalan yang paling nyaman dan tepat. Meskipun mereka tidak perlu beradaptasi dengan tekanan spiritual, Yang Chen tidak menggunakan kecepatan tercepatnya. Dia hanya menggunakan kecepatan yang paling nyaman dan duduk santai di kapal benteng Gong Sunling. Bagaimanapun, peta geografis gunung dan sungai sedikit berbeda dari luar. Jika mereka tinggal beberapa hari lagi, mereka akan dapat beradaptasi dengannya selama beberapa hari lagi. Ini juga akan memungkinkan semua orang untuk lebih mengerti. Setelah bepergian selama beberapa hari, Aolan tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia merasakan panggilan unik dari ras naga. Oleh karena itu, dia ingin membawa sesama anggota rasnya ke ras naga di dunia abadi. Aolan tidak tahu seperti apa situasi ras naga di dunia abadi. Tidak mudah baginya untuk membawa Yang Chen dan yang lainnya ke sana. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Yang Chen tidak mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah ras naga. Yang Chen tidak akan ikut campur secara membabi buta. Mengenai pembunuhan Ao Shen, pengkhianat ras naga, Yang Chen sama sekali tidak peduli. Karena dia berani membunuh Ao Shen, mengapa dia takut akan balas dendam? Aolan dan yang lainnya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Aolan dan yang lainnya, dan mengantar kelompok ras naga pergi dengan mata mereka. Sekarang, hanya keluarga Yang Chen dan kakak Li Cheng yang tersisa dalam kelompok itu. Kakak Li Cheng tidak mau repot-repot keluar dan mencari arah. Dia juga dengan santai tinggal di peta geografis gunung dan sungai, sibuk dengan entah apa. Oleh karena itu, hanya keluarga Yang Chen yang bisa dilihat oleh orang lain. 40 dewa emas sedang bepergian. Selain Yang Chen, sisanya adalah wanita yang sangat cantik. Mereka seperti bulan yang dikelilingi bintang, membuat orang lain merasa iri dan cemburu. Setelah menempuh perjalanan selama 10 hari, mereka mungkin telah menempuh perjalanan ratusan ribu kilometer. Tepat saat mereka hendak meninggalkan wilayah pendakian, Yang Chen tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Mereka adalah kenalan karena mereka telah saling mengenal di alam spiritual. Selain itu, mereka telah menghabiskan waktu bersama. Namun, hubungan mereka tidak begitu bersahabat. Sekelompok orang muncul. Orang yang memimpin adalah ahli Golden Immortal tingkat rendah dari Sekte Jiwa Hantu. Setelah diberi pelajaran oleh Yang Chen, dia telah dipenjara di peta geografis gunung dan sungai selama bertahun-tahun. Ahli Golden Immortal ini telah kembali ke dunia abadi selama 200 tahun. Tampaknya kultivasinya telah meningkat lagi. Dia sudah menjadi Golden Immortal tahap akhir. Ada pula sekitar 20 orang ahli di samping ahli Golden Immortal. Ketika para wanita melihat para petani ini, mereka semua meningkatkan kewaspadaannya. 20 pakar ini semuanya merupakan dewa emas Zenith Heaven.
Dilihat dari waktu dan cara kemunculan mereka, mereka pasti tidak datang ke sini untuk menyambut mereka. Aku sudah menunggumu dengan sangat getir. Ahli Golden Immortal itu tersenyum sinis. Di alam spiritual, kau membuat kami kehilangan muka. Sekarang setelah kami berada di dunia abadi, keadaan telah berubah. Sudah waktunya bagimu untuk membayar harganya. Hanya itu yang kau punya. Yang Chen tidak peduli dengan 20 Dewa Emas Zenith Heaven yang tidak jauh dari sana. Dia tersenyum dingin dan berkata, formasi seperti itu untuk menyambut keluarga kita yang baru naik pangkat. Mengagumkan, mengagumkan. Chapter 2494. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan sarkasme. Itu seburuk yang bisa dikatakan. Kalau dia adalah tipe lelaki yang punya harga diri tinggi, dia pasti sudah lama malu menunjukkan wajahnya. Terima kasih atas pujiannya. Jelas, Master Abadi Emas dari Sekte Hantu bukanlah orang seperti itu. Dia telah berada di Sekte Iblis selama hampir 10.000 tahun dan naik dari dunia fana ke dunia abadi. Tidak mungkin beberapa patah kata saja dapat mempermalukan orang tua berkulit tebal seperti dia. Orang ini bukan saja tidak merasa malu, tetapi dia malah bangga akan hal itu alih-alih merasa malu. Namun, tampaknya itu melanggar aturan bagi para kultivator yang baru naik ke alam kenaikan, kan? Yang Chen juga tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara omong kosong sekarang, jadi dia tidak banyak bicara dan bertanya langsung. Ini adalah klausul perlindungan bagi para kultivator yang baru naik pangkat, dan ini juga merupakan aturan tak kasat mata di seluruh dunia abadi. Sekalipun ada kebencian besar di dunia spiritual, orang yang naik pertama kali tidak akan bisa mendapat masalah dengan lawan yang baru naik di tanah kenaikan. Jika mereka ingin menyelesaikan keluhan mereka, tidak akan ada yang peduli bahkan jika mereka dipukuli sampai mati di luar tanah kenaikan. Kelompok orang dari Sekte Hantu ini muncul secara diam-diam di tanah kenaikan, yang jelas melanggar aturan. Betapapun besarnya aturan, bukankah tetap saja aturan itu dibuat oleh para pembudidaya? Master Abadi Emas mengerutkan bibirnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Yang Chen benar-benar naif atau pura-pura tidak mengerti aturan saat ini. Dia sudah ada di sini, apa gunanya bicara tentang aturan yang tidak penting? Kalau ini bukan lelucon, lalu apa? Hentikan omong kosongmu, aku akan memberimu jalan keluar. Setelah Master Abadi Emas membenci Yang Chen, dia langsung meletakkan kartunya di atas meja. Serahkan peta geografis gunung dan sungai dan ikutlah dengan kami. Aku akan memenjarakanmu selama bertahun-tahun seperti kamu memenjarakan kami. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Kau tidak membunuhku saat itu, dan sekarang aku akan memberimu kesempatan. Jangan bilang aku tidak memberimu jalan keluar. Sejujurnya, itu tidak terlalu banyak. Yang Chen mengangguk dengan sangat kooperatif dan kemudian bertanya kepada Master Abadi Emas. Namun, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukan ini? Dengan para Master Zenith Heaven Golden Immortal yang kau bawa. Sejujurnya, itu tidak cukup. Grandmaster, Anda telah melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Murid ini tidak bicara omong kosong. Ketika Master Dewa Emas mendengar kata-kata Yang Chen, dia tidak marah tetapi senang. Dia mundur selangkah dan membungkuk kepada Dewa Emas Zenith Heaven yang datang bersamanya dan berkata, dia sombong dan mendominasi di dunia spiritual dan tidak pernah menaruh sekte kita di matanya. Aku tidak menyangka dia akan seperti ini di dunia abadi. Anak muda itu sombong dan lalim. Mereka tidak mengerti kesulitan dunia. Sebagai orang tua, kita hanya bisa menoleransi mereka. Dewa Emas sempurna dengan basis kultivasi tertinggi perlahan melangkah maju dan berkata kepada Yang Chen sambil tersenyum, demi jasa baikmu dalam melawan klan Zhao di alam spiritual, kami bisa mengabaikan perilakumu yang bodoh dan nakal. Namun, meskipun kamu dapat menghindari kematian, kamu tidak dapat lolos dari hukuman. Dewa Emas sempurna memiliki postur yang seolah-olah menguasai segalanya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, selama masa kurungan, sempurnakan ramuan untuk menajamkan emosimu. Saat kau menyempurnakan ramuan emas 9 transformasi, kau boleh pergi. Sedangkan untukmu, setelah mengucapkan hukuman untuk Yang Chen, Dewa Emas sempurna menoleh untuk melihat istri dan selir Yang Chen dan melambaikan tangannya dengan sangat murah hati. Demi sekte kalian masing-masing, aku tidak akan peduli tentang itu. Namun, orang-orang dari Istana Cunyang ini harus tetap tinggal, jangan sampai kalian tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi dan menyinggung orang-orang di luar tanpa mengetahuinya. Ini juga demi kebaikan kalian sendiri. Kedengarannya sangat mudah untuk diajak bicara, tetapi sebenarnya, semua orang mengerti bahwa itu semua karena kekuatan di belakang mereka. Sekte hantu, sebuah sekte, tidak akan pernah memenjarakan atau membunuh keluarga Yang Chen hanya demi Yang Chen. Itu adalah tindakan yang secara langsung berselisih dengan 4 sekte Dao Sekte dan Sekolah Iblis Yin Yang. Akan tetapi, Istana Cunyang adalah sebuah sekte yang bahkan tidak punya kentut di dunia abadi, jadi selama sekte tersebut menargetkan Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, dan Zhou Xianying, sekte lain tidak akan mampu melawan Istana Cunyang yang tidak ada, bukan? Master Abadi Emas dari Sekte Hantu telah menunggu selama 200 tahun untuk hari ini. Ketika Sekte Hantu di dunia spiritual menerima undangan untuk menyaksikan kenaikan keluarga Yang Chen, seorang guru langsung naik dan mengirimkan berita tersebut ke dunia abadi. Orang ini juga sangat berhati-hati. Dia menilai bahwa tidak peduli ke daerah mana keluarga Yang Chen naik, mereka pasti akan pergi ke wilayah Sekte Dao, jadi dia telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Surga tidak mengecewakan mereka yang menunggu, dia akhirnya menunggu kedatangan keluarga Yang Chen. Saat berada di dunia fana, Yang Chen sangat kuat. Dia bisa mengalahkan 6 orang dengan 2 tinju, tetapi itu terjadi di dunia spiritual. Sekarang para senior yang diundangnya, yang terburuk adalah Dewa Abadi tingkat menengah. Lebih dari 20 Dewa Abadi melawan lebih dari 40 Dewa Emas tingkat awal, itu benar-benar kemenangan telak. Selain balas dendam di dunia spiritual, kekayaan keluarga Yang Chen juga menjadi alasan mutlak baginya untuk tergoda.
Belum lagi peta geografis pegunungan sungai, hanya tubuh pengkhianat klan naga di belakang sudah cukup membuat orang heboh. Awalnya, dia mengira akan ada 10 master klan naga yang bepergian bersama, dan akan ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Akibatnya, para master klan naga dan keluarga Yang Chen berpisah, itu hanya bantuan surga. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini, akankah ada peluang untuk menyentuh segalanya tentang Yang Chen di masa mendatang? Membiarkan gadis-gadis itu pergi juga didasarkan pada anggapan bahwa mereka tidak ikut campur. Namun, melihat situasi di depannya, tampaknya rencana ini telah gagal. Sang Dewa Abadi berkata demikian, namun tak satu pun wanita bergerak. Bukan saja mereka tidak berniat pergi, tetapi mata mereka satu persatu berbinar, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk bergerak. Situasi ini juga diharapkan oleh orang-orang dari Sekte Jiwa Hantu. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, dan hubungan mereka lebih dekat daripada hubungan kakak dan adik. Dilihat dari kinerja keluarga mereka, mereka pasti akan bertindak pada akhirnya. Apa yang dia katakan tadi hanya candaan, siapa yang akan menganggapnya serius? Asal mereka memanfaatkan momen kenaikan ini untuk menculik keluarga Yang Chen tanpa ada yang menyadarinya, mereka akan membuat sekte lain curiga, dan sekte jiwa hantu akan memegang banyak keuntungan di tangan mereka terlebih dahulu. Jika aku bilang tidak, apa yang akan terjadi? Yang Chen bertanya dengan tenang tanpa ada kepanikan di wajahnya. Belum lagi Yang Chen, bahkan wajah para wanita pun tidak menunjukkan kepanikan. Bahkan jika keluarganya tidak bisa mengalahkan mereka, kakak Li Cheng ada di Istana Naga. Saat itu, dia meninju bola emas Tai Chi milik suaminya. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak percaya diri. Kalau begitu, maafkan aku. Terkadang kita tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi kita tidak takut menyakiti orang lain. Dewa Abadi yang berbicara itu tampaknya adalah tokoh besar dari Sekte Jiwa Hantu. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat meremehkan, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalahkannya di dunia spiritual dan berpikir bahwa kamu kuat. Sejujurnya, kamu masih jauh dari itu. Jika aku jadi kau, aku akan menurut dan membiarkanmu hidup. Aku akan menerima istri dan selirmu. Kebetulan saja sekte ini kekurangan sejumlah kuali yang bagus. Kau datang di waktu yang tepat. Bagaimana kalau dia bilang tidak mau? Yang Chen mengangkat bahu, menunjuk ke arah lain dan bertanya. Chapter 2495. Para ahli dari sekte hantu terkejut. Mereka telah memeriksa area tersebut beberapa kali sebelum mereka datang dan tidak ada kultivator lain sama sekali. Siapakah orang yang disebutkan Yang Chen? Beberapa ahli dengan cepat menoleh ke arah itu. Lebih dari selusin senjata sihir pedang terbang telah terbang ke arah itu sebelum mereka menoleh. Ini adalah cara normal bagi para kultivator untuk menghadapi serangan diam-diam. Selama mereka merasa ada masalah di arah itu, mereka akan menyambut musuh dengan senjata sihir pedang terbang. Jika mereka benar-benar tidak tahu di mana pihak lain bersembunyi, mereka akan menggunakan senjata ajaib yang dapat meledak sendiri. Kekuatan ledakan itu selalu dapat memaksa musuh keluar. Setelah senjata sihir pedang terbang disambut, mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk menjelajah. Eksplorasi ini tidak masalah, tetapi para kultivator sekte hantu benar-benar ketakutan. Hasil indera ketuhanan mereka menunjukkan bahwa ada lebih dari 30 dewa emas Zenith Heaven di arah itu. Yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa ada 5 dewa sejati kesengsaraan tak terbatas di tim pihak lain. Tidak heran mereka telah memeriksa beberapa kali sebelumnya tetapi tidak menemukan jejak pihak lain. Kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada mereka. Yang terlemah sebanding dengan yang terkuat di tim mereka. Akan aneh jika mereka dapat menemukannya. Pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk mencari tahu bagaimana Yang Chen menemukan para kultivator ini. Para ahli dari sekte hantu segera mengecilkan tim sedikit dan kemudian menghadapi para ahli yang tiba-tiba muncul. Kelompok kultivator yang tiba-tiba muncul ini lebih sombong daripada para kultivator sekte hantu. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara spesifik, cara mereka menatap semua kultivator yang hadir jelas mengandung makna ini. Terus terang saja, mereka hanya memandang rendah orang lain dengan lubang hidung mereka. Badut terkutuk, pemimpin True Immortal Infinite Tribulation hanya melirik sekelompok Zenith Heaven Golden Immortal dari Ghost Sect dan langsung memberikan penilaian. Kemudian dia mengabaikan mereka dan menoleh ke Yang Chen. Apakah menurutmu beberapa dewa emas Zenith Heaven cukup untuk menyentuh keluarga Tuan Yang? Dewa sejati 10.000 kesengsaraan, yang tampak sangat sombong, dengan tenang bertanya kepada Yang Chen, apakah saya benar, Tuan Yang? Mereka yang bisa naik ke alam abadi bukanlah orang bodoh. Mereka bukanlah tipe pemarah yang mudah marah. Bahkan para ahli dari sekte hantu tidak menunjukkan kemarahan mereka di depan Yang Chen. Mereka hanya mengatakan dengan nada yang paling biasa bahwa mereka ingin memenjarakan keluarga Yang Chen. Kali ini sama saja, seolah-olah ini adalah hal-hal kecil yang tidak layak disebut. Ya, mereka terlalu sombong. Yang Chen mengangguk setuju, sama sekali mengabaikan tatapan marah para ahli sekte hantu. Sekte hantu mengirimkan begitu banyak dewa emas Zenith untuk berhadapan hanya dengan 40 junior di tahap awal dewa emas abadi Yang Chen. Namun, yang terlemah di antara kelompok ahli yang tiba-tiba muncul adalah seorang dewa emas sempurna yang berada di puncak, lebih kuat dari yang terkuat di antara mereka. Meskipun orang-orang dari sekte hantu marah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya menatap Yang Chen dan sekelompok orang asing dengan marah, menunggu kesempatan. Sekte hantu telah mengirim begitu banyak dewa emas Zenith Heaven untuk menghadapi 5 dewa sejati kesengsaraan tak terbatas. Meskipun orang-orang dari sekte hantu marah, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka hanya berdiri di sana dengan patuh dan tidak berani memprovokasi mereka. Ahli terkemuka dari sekte hantu sedikit menyesal. Dia tahu bahwa Yang Chen adalah sepotong daging besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan daya tarik barang-barang Yang Chen. Bahkan dewa sejati kesengsaraan tak terbatas dikirim ke sini.
Mereka yang mampu menyebarkan ketenarannya ke alam abadi dari alam spiritual sungguh bukan orang biasa. Bahkan dewa sejati kesengsaraan tak terbatas pun tergoda. Jika dia tahu ini, dia akan mengundang beberapa leluhur sekte lagi. Ini merepotkan. Jika pihak lain memiliki tujuan yang sama dengan sekte hantu, nasib para ahli sekte hantu dapat dibayangkan. Selain dibungkam, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengatasinya dengan bersih dan tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Tuan Yang, mari kita bergandengan tangan dan melarikan diri. Suara ahli terkemuka dari sekte hantu tiba-tiba terdengar di telinga Yang Chen. Ini adalah semacam teknik transmisi suara rahasia, yang dapat menyampaikan makna seseorang kepada Yang Chen dengan cara yang tenang. Situasinya tidak baik. Pemimpin sekte hantu segera mengubah posisinya dan berharap dapat bergandengan tangan dengan Yang Chen untuk mengalahkan musuh. Adapun mengapa pihak lain mengatakan bahwa Zenith Heaven Golden Immortals tidak cukup baik, dia hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Sejujurnya, sebagai murid sekte hantu, dia juga seorang guru yang bisa mendominasi suatu wilayah. Dia tidak pernah diabaikan seperti ini. Namun, situasi saat ini memaksanya untuk bersikap seperti ini. Kalau tidak, keluarga Yang Chen mungkin akan baik-baik saja, dan mereka harus dibunuh. Tuan Yang adalah orang yang pintar. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Dewa sejati kesengsaraan tak terbatas yang tidak dikenal sama sekali tidak peduli dengan tipu daya kecil yang dimainkan oleh orang-orang dari sekte hantu. Dia masih berkata sambil tersenyum, apakah saya benar, Tuan Yang? Mereka bukan temanmu. Hati Dewa Emas Zenith Heaven dari sekte hantu tenggelam ketika mendengar ini. Pihak lain tahu trik kecilnya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Itu hanya bisa berarti bahwa pihak lain tidak peduli. Lagi pula, pihak lain benar. Jika dia adalah Yang Chen, mengapa dia mau bekerja sama dengan musuh seperti dia? Tadi, dia sombong dan mengira bisa mengendalikan segalanya, tetapi dalam sekejap mata, dia hampir masuk neraka. Itu bukan perasaan yang baik. Namun, betapapun buruknya, orang-orang dari sekte hantu hanya bisa menanggungnya. Bagaimanapun, ada 5 dewa sejati kesengsaraan tak terbatas yang mencibir mereka. Jika mereka bersikap baik sekarang, mereka mungkin bisa menundanya untuk sementara waktu. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan mati. Senior, kalian terlihat asing. Bolehkah saya tahu kalian dari pihak mana? Yang Chen bertanya dengan tenang seolah-olah dia tidak merasa bahwa dirinya dalam bahaya. Kau bicara seolah-olah kau kenal dengan para ahli dari alam abadi. Seorang dewa sejati kesengsaraan tak terbatas lainnya menjawab sambil mencibir, kenapa kau tidak menebak dari pihak mana kami berasal? Tidak sulit. Yang Chen berkata dengan tenang, para senior dari sekte hantu ini sepertinya tidak mengenalmu. Jadi, kamu jelas bukan dari sekte hantu. Kamu juga sepertinya bukan dari sekte iblis. Kalau tidak, mereka pasti tahu atau pernah mendengar tentangmu. Lanjutkan. Pihak lain tampak sangat tertarik. Dia tersenyum dan memberi isyarat kepada Yang Chen untuk melanjutkan. Kau bukan dari klan iblis. Aku bisa melihatnya. Mudah untuk membedakan antara manusia dan iblis. Tanpa Yang Chen berkata lebih lanjut, Yang Chen melanjutkan, Taoisme juga tidak terlihat seperti itu. Mereka datang untuk menjemput murid-murid mereka, tetapi mereka tidak menggunakan cara-cara licik seperti itu. Begitu banyak ahli yang dikirim sekaligus. Tampaknya Anda bertekad untuk menang. Yang Chen tersenyum lebih cerah. Istriku dan aku sangat ingin datang ke sini begitu kami tiba di alam abadi. Mereka pasti takut bahwa kami atau sesuatu yang kami miliki akan jatuh ke tangan sekte lain. Tampaknya, dari analisis situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Yang Chen menatap dewa sejati kesengsaraan tak terbatas dan mengatakan tebakannya, kalian berasal dari keluarga Zhao. Hanya kalian yang tahu kekuatan sebenarnya dari peta geografis gunung dan sungai. Benar, senior. Chapter 2496. Tepuk, 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 tepuk. Dua dewa sejati kesengsaraan tak terbatas yang baru saja berbicara bertepuk tangan. Di telinga para ahli sekte hantu, suara tepuk tangan mereka tidak kalah dengan suara token pemburu jiwa. Mereka berasal dari keluarga Zhao, yang berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Baik karena alasan publik maupun pribadi, mereka pasti hancur. Tuan Yang, apapun yang terjadi, kita harus bergandengan tangan dan mengirim setidaknya 1 atau 2 orang keluar. Pemimpin sekte hantu tidak peduli dengan hal lain saat ini. Dia langsung berkata kepada Yang Chen, kita berada di pihak yang sama. Dilihat dari apa yang terjadi tadi, kurasa tidak. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Begitu dia muncul, dia ingin memenjarakan keluarganya sendiri. Yang Chen tidak pernah merasa bahwa orang seperti itu adalah teman. Tuan Yang, Anda orang yang cerdas. Dewa sejati kesengsaraan tak terbatas dari keluarga Zhao yang berbicara pertama kali bertepuk tangan dan berkata, sebenarnya, hal terbaik yang dilakukan oleh sekte besar adalah membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Kalian baru saja naik, dan kalian bahkan belum menyeberangi sungai, tetapi mereka sudah membakar jembatan. Kalian juga bukan orang baik. Yang Chen berbalik dan berkata tanpa ampun. Perkataannya mengejutkan semua orang di sekte hantu. Pada saat ini, Yang Chen masih berani memprovokasi orang-orang ini seperti ini. Memang, kami adalah orang jahat, dan kami tidak pernah mengakui bahwa kami adalah orang baik. Dewa sejati kesengsaraan tak terbatas yang berbicara pertama berkata, tapi apakah kamu ingin bergaul dengan orang yang sangat jahat atau sekelompok orang munafik? Bergaul. Yang Chen tertawa lalu bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kita bisa akur satu sama lain? Faktanya, kami memiliki pemahaman terperinci tentang apa yang terjadi pada keluarga Zhao di dunia spiritual. Dewa sejati kesengsaraan tak terbatas berkata, keluarga Zhao hancur karena mereka keliru percaya pada bajingan. Pada dasarnya, mereka memang pantas mendapatkannya. Anda tidak bisa disalahkan.
Bukan hanya Yang Chen yang membelalakan matanya karena tak percaya, tetapi para ahli dari Sekte Hantu juga saling memandang dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari kehancuran keluarga Zhao di dunia fana hingga kehancuran keluarga Zhao di dunia spiritual, hal manakah yang bisa dihindari oleh Yang Chen? Tapi sekarang, orang di depannya ini baru saja mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya karena mempercayai seorang pengkhianat. Yang Lan memiliki ambisi seperti serigala, generasi muda kita tidak melihatnya. Pria di seberang sana tampak serius, setidaknya saat berbicara, dia sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Yang Lan telah menghancurkan Sekte Taitian di dunia fana, dan juga telah menghancurkan keluarga Zhao di dunia spiritual. Sejujurnya, Grandmaster Yang, kami cukup bersyukur Anda membunuh Yang Lan. Kali ini, bukan hanya orang-orang dari Sekte Roh Hantu saja yang kebingungan, bahkan istri dan selir Yang Chen pun sama. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Yang Chen di dunia spiritual hampir bisa dikatakan telah membunuh keluarga Zhao. Bagaimana bisa di mulut orang ini, dia menjadi dermawan yang membunuh Yang Lan untuk membalas dendam keluarga Zhao. Katakan saja padaku mengapa kau ada di sini. Yang Chen tersenyum dan bertanya tanpa komitmen, tidak baik menyembunyikannya seperti ini. Kalau begitu, aku akan terus terang saja. Pihak lain tidak keberatan. Sebaliknya, dia sangat senang. Berbicara tentang sesuatu seharusnya sangat mudah. Akan lebih baik jika tidak perlu membicarakannya dalam waktu yang lama. Grandmaster Yang, meskipun Anda telah naik pangkat, posisi Istana Cunyang di dunia abadi masih sangat rapuh. Pihak lain sama sekali tidak peduli apakah para Master Sekte Hantu Roh ada di sana atau tidak. Dia berkata pada dirinya sendiri, kamu telah menerima murid-murid Sekte Surga Misterius di dunia spiritual, tetapi Sekte Surga Misterius di atas tidak terlalu senang dengan hal ini. Ini adalah masalah besar dan sangat rumit. Inilah sebabnya Yang Chen bersikeras agar murid-murid Istana Cunyang tinggal di dunia spiritual dan dia naik terlebih dahulu. Itu semua demi menemukan solusi yang tepat. Tentu saja ini hanya spekulasi orang lain dan merupakan pandangan umum semua pembudidaya. Dalam pandangan Yang Chen, masalah ini sebenarnya sangat mudah dipecahkan. Selama Sekte Suantian diubah menjadi Istana Cunyang, hanya saja orang lain tidak dapat memikirkan misteri di baliknya. Tanpa dukungan yang kuat, Istana Cunyang akan segera dibagi. Dewa sejati kesengsaraan tak terhingga dari keluarga Zhao berkata dengan sangat tulus, dunia abadi berbeda dari dunia fana dan dunia spiritual. Sekte Surga Misterius tidak senang denganmu, dan Istana Cunyang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang. Jadi, Yang Chen melanjutkan kata-katanya. Jadi, keluarga Zhao dapat bekerja sama denganmu, Grandmaster Yang. Kesengsaraan tak terhingga dari keluarga Zhao sungguh sangat serius. Kami bersedia mendukung Istana Cunyang untuk membangun pijakan. Bila perlu, kami akan mengirim sejumlah besar guru untuk bergabung dengan Istana Cunyang, sehingga Istana Cunyang dapat menjadi sekte super sejati di dunia abadi. Bukankah akan menimbulkan kecurigaan jika begitu saja mengirim para master untuk bergabung dengan Istana Cunyang? Saat Yang Chen berbicara, dia melirik beberapa master sekte roh hantu dengan santai. Atau apakah para petinggi sekte besar di dunia abadi itu bodoh? Mereka bahkan tidak bisa melihat tipuan kecil ini. Selama salah satu guru mengatakan bahwa dia adalah pendiri Istana Cunyang, siapa yang bisa menolaknya? Dewa sejati kesengsaraan tak terhingga dari keluarga Zhao melirik para master sekte roh hantu dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang mati. Apakah sekte lain tidak mengizinkan pendiri Istana Cunyang untuk bergabung dengan Istana Cunyang? Para penguasa sekte roh hantu itu benar-benar putus asa saat ini. Konspirasi sebesar itu diungkap oleh para penguasa keluarga Zhao di hadapan mereka. Itu benar-benar harapan yang berlebihan bagi mereka untuk bisa selamat. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi orang-orang dari keluarga Zhao ini, yang menggunakan alasan yang nyaris sempurna untuk merencanakan semuanya. Kebangkitan ajaib Istana Cunyang benar-benar merupakan suatu keajaiban, sehingga banyak orang di dunia abadi bahkan tidak mengetahui siapa pendiri Istana Cunyang. Bahkan bagi sebagian besar pengikut Istana Cunyang, pendiri hanyalah sebuah nama, dan mereka tidak tahu apa gambaran spesifiknya. Bahkan Yang Chen, dalam ingatan kehidupan sebelumnya, belum pernah melihat pendiri sektenya di dunia abadi. Ini juga berarti bahwa jika keluarga Zhao benar-benar menggunakan cara seperti itu, kemungkinan keberhasilannya tidak akan rendah. Bahkan para murid Istana Cunyang tidak dapat menilai apakah pihak lain adalah pendiri mereka sendiri. Bagaimana mungkin para kultivator dari sekte lain menolak hal ini? Selama Yang Chen mengangguk, itu berarti Istana Cunyang hampir bisa bangkit di dunia abadi dalam sekejap dan menjadi sekte besar dengan sejumlah besar master dan banyak wilayah. Jika Yang Chen memiliki niat memperkuat sekte seperti master istana, Yang Chen hampir tidak punya alasan untuk menolak syarat ini. Apa yang harus saya bayar? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar sesuatu. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Dan, apa yang sebenarnya bisa saya dapatkan? Peta geografis sungai pegunungan. Kami hanya menginginkan peta geografis gunung sungai. Yang paling diharapkan oleh dewa sejati keluarga Zhao adalah syarat-syarat Yang Chen. Selama mereka dapat mengajukan syarat-syarat, ada kemungkinan untuk berkompromi. Untuk ini, mereka bersedia membayar semuanya. Semua guru yang bergabung dengan Istana Cunyang akan sepenuhnya menyerah kepadamu. Kemuliaan keluarga yang sesungguhnya, Istana Cunyang akan menjadi sekte super di dunia dewa. Adapun hilangnya senjata ajaib sumber kehidupan istrimu, kami bersedia menukarnya dengan pagoda Li Jing. Chapter 2497. Mereka yang tidak tahu pasti akan mencemooh ketika mendengar pagoda Li Jing. Siapa Li Jing? Apa istimewanya pagoda itu sehingga dia berani menukarnya dengan peta geografis pegunungan dan sungai? Tetapi selama mereka tahu siapa Li Jing, mereka tidak akan pernah memiliki ide seperti itu. Li Jing hanyalah sebuah nama. Ia memiliki nama lain di antara orang-orang, yaitu Raja Surgawi Pembawa Pagoda.
Dia punya identitas lain. Dia adalah ayah Nessa. Yang Chen pernah melihat Li Jing di panggung pemenggalan abadi. Li Jing dipenggal secara langsung oleh Yang Chen. Namun, tidak ada senjata ajaib Li Jing di panggung pemenggalan abadi. Tak perlu dikatakan, pagoda ini pasti jatuh ke tangan seorang guru dari keluarga Zhao. Sejujurnya, belum lagi masalah posisi, keluarga Zhao bersedia menukar pagoda Li Jing dengan peta geografis gunung dan sungai milik Gong Sunling. Mereka cukup tulus, setidaknya menurut pendapat mereka sendiri. Ketika para ahli sekte hantu mendengar berita itu, mereka benar-benar tercengang. Kedermawanan keluarga Zhao sungguh luar biasa. Mereka bahkan rela mengeluarkan pagoda Raja Surgawi pembawa pagoda. Sulit untuk tidak terkejut. Tentu saja, ini juga berarti mereka sama sekali tidak mempunyai cara untuk bertahan hidup. Selama kesepakatan Yang Chen dan keluarga Zhao berhasil, mereka akan menjadi target terbaik untuk dikorbankan. Kedengarannya sangat tulus, tetapi itu tidak cukup. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, dan tanpa menunggu pihak lain membantah, dia langsung mengatakan alasannya, bantu Istana Cunyangku untuk mendapatkan pijakan, dan tempatkan banyak master. Di masa depan, apakah Istana Cunyang ini akan menjadi Istana Cunyang atau sekte yang berafiliasi dengan keluarga Zhao, tidak mudah untuk mengatakannya. Selain itu, dengan menggunakan peta geografis gunung dan sungai untuk ditukar dengan pagoda Raja Surgawi pembawa pagoda, Anda telah memperoleh banyak hal. Yang Chen memberikan jawaban langsung, itu terlalu banyak kerugian, tidak ada kesepakatan. Meskipun Yang Chen menolak untuk bekerja sama, orang-orang dari keluarga Zhao tidak berselisih. Sebaliknya, mereka tampak sangat bahagia. Orang-orang dari sekte hantu tidak mengerti apa maksudnya untuk beberapa saat, tetapi kemudian segera mengerti. Yang Chen menolak bukan karena sikap bermusuhan semua orang, tetapi karena persyaratan yang diberikan keluarga Zhao tidak terpenuhi. Dengan kata lain, ini hanya masalah harga, bukan menutup semua pintu negosiasi. Hal ini mudah ditangani. Yang perlu dilakukan hanyalah menaikkan harga dan tawar-menawar. Sejujurnya, para penguasa keluarga Zhao ini benar-benar tidak ingin negosiasi itu gagal. Begitu gagal, mereka pasti akan bertarung. Siapa yang tahu seberapa kuat peta geografis pegunungan dan sungai dari alam iblis dan alam iblis? Bahkan seorang dewa sejati dengan kesengsaraan tak terbatas akan merasa cemas saat menghadapi harta ajaib seperti itu. Bagus sekali. Pemimpin keluarga Zhao berkata sambil tersenyum, wajar jika Grandmaster yang merasa berhutang budi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya kompensasi seperti apa yang Anda inginkan? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah sekte. Yang Chen tampak sangat serius saat menyatakan permintaannya dengan wajah serius, jika kau menginginkan peta geografis gunung dan sungai, berikan saja aku dan istriku masing-masing satu harta ajaib. Termasuk pagoda Li Jing yang saya sebutkan tadi, saya hanya butuh beberapa lagi. Pada saat ini, Yang Chen bertingkah seperti seorang pengusaha yang sangat antusias. Seolah-olah pihak lain telah mengambil inisiatif untuk memberinya pisau dan hendak mengambilnya dan memulai pembantaian. Mendengar perkataan Yang Chen, orang-orang dari keluarga Zhao tahu bahwa Yang Chen tengah berencana membuat masalah besar dengan mereka. Namun, itu juga tidak masalah. Sudah pasti sepadan untuk menukar beberapa harta karun ajaib dengan peta geografis pegunungan dan sungai. Belum lagi beberapa harta karun ajaib dari alam abadi, bahkan jika dia mengosongkan gudang harta karun keluarga Zhao, itu akan sepadan. Cincin Vajra yang dibuat oleh leluhur Dao, yang disebut Vajra Cakram, pedang bintang 7, kipas pisang, tali emas halus, botol giok, dan labu harta karun. Yang Chen menghitung dengan jarinya. Dan tungku 8 trigram alam semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk pagoda Li Jing, totalnya ada 8 harta karun ajaib. Satu tangan di atas harta karun ajaib, dan peta geografis pegunungan dan sungai. Saya tidak serakah, 8 ini saja sudah cukup. Sejak mendengar Yang Chen menyebutkan nama senjata ajaib pertama, para penguasa keluarga Zhao langsung dalam keadaan lesu. Ketika Yang Chen selesai menyebutkan nama 8 senjata ajaib, dia juga mengatakan bahwa dia tidak serakah. Para penguasa keluarga Zhao hampir langsung memuntahkan darah lama. Ini tidak serakah. Lalu apa itu serakah? Para ahli klan Zhao yang telah menantikan kesepakatan ini, hampir menderita luka dalam karena menahan amarah mereka. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti ini. Ia mengajukan syarat-syarat yang sangat mustahil, dan masih berani mengatakan ia tidak serakah. Orang-orang dari sekte jiwa hantu juga tercengang oleh kata-kata Yang Chen. Selain pagoda Li Jing, semua harta karun ajaib yang disebutkan Yang Chen adalah harta karun ajaib yang sangat indah yang dibuat oleh leluhur Dao. Jika keluarga Zhao bisa mendapatkan harta karun ajaib ini, mereka pasti sudah lama menguasai pengadilan surgawi dan mendominasi dunia abadi. Mengapa mereka perlu bekerja sama dengan Yang Chen? Bahkan sekte langit yang mendalam tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas harta karun ajaib ini. Bagaimana mungkin keluarga Zhao, keluarga yang selalu bersembunyi dalam kegelapan, tanpa malu-malu mengatakan bahwa mereka memilikinya? Kondisi Yang Chen seperti menamparkan wajah keluarga Zhao. Tidak peduli seberapa santunnya para ahli dari keluarga Zhao, mereka tetap geram dengan godaan Yang Chen. Jika dia ingin membuat syarat, dia seharusnya membuatnya dengan serius. Apa gunanya bercanda? Beberapa orang menatap Yang Chen dengan mata penuh niat membunuh, seolah-olah mereka ingin memotong Yang Chen menjadi beberapa bagian. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika aku membunuh Raja Surgawi pembawa pagoda, kalian bersembunyi dan menggigil ketakutan. Yang Chen menguping dengan nada menghina dan berkata dengan nada menghina, aku telah membunuh lebih banyak dewa sejati kesengsaraan daripada yang pernah kau lihat. Apakah kau pikir aku takut dengan matamu? Apa yang sedang kamu lihat? Sepertinya Tuan yang tidak tulus bekerja sama dengan kita.
Pemimpin Dewa Sejati Kesengsaraan tak terbatas dari keluarga Zhao menghela napas penuh penyesalan dan berkata, kami serius ingin bekerja sama denganmu, tetapi Tuan yang menganggap remeh kebaikan kami. Sepertinya Tuan yang masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sayang sekali, Dewa Sejati Kesengsaraan keluarga Zhao menggelengkan kepalanya lagi dan melihat sekeliling. Saat dia melihat sekelilingnya, lebih dari 20 orang muncul di 4 arah, masing-masing dari mereka melepaskan ki mereka sendiri yang melonjak. Orang-orang dari Sekte Hantu semuanya meratap dalam hati mereka. Orang-orang ini semuanya adalah Dewa Sejati Kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Yang Chen, lalu kenapa? Lebih dari 30 Dewa Sejati Kesengsaraan pasti dapat membunuh lebih dari 40 orang keluarga Yang. Belum lagi ada lebih dari 100 Zenith Heaven Golden Immortals. Kali ini, keluarga Zhao telah mengirim pasukan seperti itu untuk menghadapi keluarga Yang Chen, yang baru saja naik pangkat. Mereka pasti sangat mementingkan masalah ini. Melihat situasi yang hampir tak terkendali dan perang, tidak, pembantaian akan segera dimulai, para ahli Sekte Hantu memejamkan mata mereka dengan putus asa. Hanya melihat jumlah orang, mereka telah kehilangan keinginan untuk melawan. Yang Chen, aku tahu siapa aku. Tiba-tiba, suara tawa seperti lonceng terdengar di telinga semua orang. Kemudian, seorang wanita berpakaian sangat mewah muncul di samping Yang Chen. Chapter 2498. Begitu wanita itu muncul, Yang Chen dan wanita lainnya tidak peduli. Suaranya begitu familiar sehingga mereka tahu siapa dia. Namun para ahli dari keluarga Zhao dan Sekte Hantu semuanya terkejut. Siapakah wanita ini? Dari mana dia berasal? Para kultivator itu langsung memikirkan satu kemungkinan, yakni wanita ini selalu ada di dalam harta karun ajaib luar angkasa Yang Chen, atau di dalam peta geografis gunung dan sungai. Mendengarkan perkataan wanita itu, sepertinya dia dapat mengingat siapa dirinya sebelumnya. Ini juga bisa menjelaskan mengapa seorang ahli yang telah naik level lebih suka bersembunyi di harta karun ajaib luar angkasa milik Yang Chen daripada di luar. Seorang ahli yang tidak dapat mengingat apapun pasti tidak ingin berlarian. Jika mereka adalah Yang Chen, mereka juga tidak akan membiarkan ahli seperti itu berkeliaran tanpa ingatan apapun. Ketika mereka melihat kultivasi wanita itu, semua kultivator, termasuk keluarga Yang Chen, terkejut. Seorang abadi sejati dalam kesengsaraan tak terbatas. Untungnya, Yang Chen sudah menebaknya, jadi mereka pulih dari keterkejutan. Namun, keluarga Zhao tidak seperti ini. Pada dasarnya, seorang dewa sejati kesengsaraan tak terbatas merupakan puncak kultivasi. Yang Chen belum pernah mendengar sesuatu yang lebih tinggi dari itu, meskipun dia telah memiliki banyak teman Zenith Heaven Golden Immortal di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, setelah seorang dewa sejati kesengsaraan tak terbatas melewati kesengsaraan abadi emas surga Zenith, pada dasarnya mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasinya dari luar. Tetapi semakin seperti ini, semakin berbahaya. Karena di antara dewa sejati kesengsaraan tak terbatas, ada dewa sejati kecil yang baru saja melewati kesengsaraan, dan ada juga dewa sejati yang telah melewati kesengsaraan selama puluhan ribu tahun. Sangat sulit untuk mengetahui kemampuan bertarung dewa sejati. Itulah perasaan yang dipancarkan Nyonya Bai. Mereka tahu bahwa dia adalah dewa sejati kesengsaraan tak terbatas, tetapi mereka tidak tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Ini adalah bagian yang paling sulit. Saya tahu siapa saya, Nyonya Bai, yang mengenakan kerudung, sangat gembira. Ini adalah kedua kalinya dia mengucapkan kalimat ini. Ekspresi gembiranya membuat Yang Chen merasa senang untuknya. Nyonya Bai yang sangat gembira, sama sekali tidak peduli dengan para ahli dari keluarga Zhao dan Sekte Hantu. Dia hanya berteriak pada kenalannya. Gao Yue, Gong Sunling, dan yang lainnya berkumpul dan memberi selamat kepada Nyonya Bai. Mereka sama sekali tidak peduli dengan bahaya yang ada di depan mereka. Bajingan tak berperasaan itu. Dia meninggalkanku sendirian di dunia roh begitu lama. Saat aku menemukannya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Nyonya Bai sudah lama tidak sebahagia ini. Dia tidak hanya mengingat siapa dirinya, tetapi dia juga mengingat siapa suaminya. Dia mengobrol dengan gembira dengan wanita-wanita lainnya. Akan tetapi, ketika Yang Chen dan wanita lainnya mendengar kata-kata gembira Nyonya Bai, mereka menganggapnya lucu dan malah ikut tertawa bersamanya, tidak berani menanggapinya. Semua orang tahu siapa istri Nyonya Bai. Nyonya Bai bisa dengan sangat arogan mengatakan bahwa dia ingin memberinya pelajaran. Itu adalah hobinya. Jika Yang Chen dan yang lainnya berani ikut campur, mereka pasti akan diberi pelajaran yang mengerikan oleh leluhur Lu. Sementara Nyonya Bai dan gadis-gadis itu tengah berbincang dengan gembira, wajah para ahli dari keluarga Zhao dan Sekte Hantu menjadi gelap. Orang-orang dari Sekte Hantu baik-baik saja. Mereka sudah putus asa. Apakah Yang Chen setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Zhao atau tidak, mereka akan hancur. Satu-satunya kesempatan mereka adalah menculik satu atau dua wanita Yang Chen di hadapan keluarga Zhao dan memaksa Yang Chen menyetujui beberapa persyaratan sebagai ganti nyawa mereka. Namun, keluarga Zhao memiliki lebih dari 30 ahli alam abadi sejati. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh keluarga Yang Chen dengan mudah. Pada saat ini, bukankah keluarga Yang Chen seharusnya berkeringat dan memikirkan cara untuk melarikan diri seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh? Bagaimana mereka bisa berbincang dengan gembira dengan seorang wanita dari alam abadi sejati? Mereka bisa mengobrol, tetapi mereka tidak menganggap serius lebih dari 30 ahli alam abadi sejati keluarga Zhao. Mereka bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Dewa sejati mana dari alam abadi sejati yang datang ke sini yang tidak diperlakukan seperti leluhur oleh keluarga mereka? Kapan mereka pernah diperlakukan sedingin itu? Jika mereka bisa mentolerirnya, apalagi yang tidak bisa? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa seorang wanita yang tidak tahu malu dapat menyelamatkan mereka dari bahaya? Tuan Yang, apakah ini yang Anda andalkan?
Pakar terkemuka dari keluarga Zhao dengan hati-hati memperhatikan Nyonya Bai, yang mengenakan kerudung, untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata dengan wajah galak, saya harus mengatakan, Tuan Yang, Anda telah membuat keputusan yang sangat disesalkan. Saat dia berbicara, para ahli dari keluarga Zhao mulai mendekat perlahan. Semua ahli melepaskan kekuatan ki mereka, dan tekanan yang luar biasa terkonsentrasi pada kapal tempat keluarga Yang Chen berkumpul. Jika itu adalah seorang kultivator biasa yang baru saja naik, dia akan ketakutan atau bahkan pingsan karena kekuatan ki dan tekanan yang melonjak. Sayangnya, keluarga Zhao melakukan kesalahan. Kali ini mereka bertemu dengan keluarga Yang Chen. Kultivasi indera ilahi Yang Chen telah mencapai tahap awal alam abadi sejati, dan kultivasi indera ilahi para wanita juga telah ditingkatkan ke puncak Zenith Heaven Golden Immortal melalui kultivasi ganda indera ilahi Yang Chen. Tekanan indera ilahi saja tidak berguna melawan keluarga Yang Chen. Akan tetapi, kekuatan ki dan tekanan yang tak sopan dan bahkan mematikan, membuat Nyonya Bai jengkel. Selama bertahun-tahun, Nyonya Bai tidak ingat siapa dirinya. Di alam spiritual, dia telah dikurung di sebuah makam oleh kekasihnya selama puluhan ribu tahun. Ketika dia akhirnya ingat siapa dirinya, dia sedang berbagi kesenangan mengajari pria tak berperasaan, itu pelajaran dengan sahabat karib yang bukan pembantunya. Tiba-tiba, dia diganggu oleh sekelompok pria. Kemarahan Nyonya Bai tiba-tiba meledak. Kebencian yang terkumpul selama puluhan ribu tahun dibagikan dan dilampiaskan kepada pacar-pacarnya. Orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk mengganggu situasi tentu saja bersalah, terutama ketika orang-orang ini juga berencana untuk membunuh Yang Chen dan para wanita, itu bahkan lebih tidak ada harapan. Diam. Tepat saat Yang Chen mengacungkan jempol pada keluarga Zhao dan mengagumi mereka karena berani memperlakukan Nyonya Bai seperti ini, Nyonya Bai menegur mereka dengan marah. Tidak ada yang melihat bagaimana Nyonya Bai menyerang. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan ahli terkemuka dari keluarga Zhao, yang baru saja berbicara, berhenti. Kemudian, cahaya merah terbang ke arah Nyonya Bai. Yang Chen terkejut. Dia bergerak cepat untuk memblokir serangan itu, tetapi saat berikutnya, Yang Chen berhenti bergerak. Tubuhnya sudah berada di depan Nyonya Bai, tetapi itu tidak menghentikan lampu merah untuk melaju. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa lampu merah itu bukanlah harta karun yang ofensif. Itu adalah kepala ahli terkemuka dari keluarga Zhao. Itu adalah kepala yang segar dan berdarah. Jasad pemimpin keluarga Zhao masih berdiri, tetapi kepalanya telah diambil oleh Nyonya Bai dengan metode yang tidak diketahui. Bahkan Yang Chen tidak melihat harta apa yang digunakan Nyonya Bai, dia juga tidak melihat metode apa yang digunakannya. Sebuah tangan ramping mencengkeram sanggul di kepala, memandanginya, lalu melemparkannya ke samping dengan jijik. Kemudian, tangan itu menepuk bahu Yang Chen yang sudah tiba di depannya. Ia memuji Yang Chen, anak kecil, baktimu kepada orang tua sangat terpuji. Saat kau melihat pria tak berperasaan itu, aku akan meminta dia memberimu hadiah. Kemudian, tangan ramping itu menunjuk ke arah anggota keluarga Zhao yang terkejut dan ketakutan dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Chapter 2499. Kutukan-kutukan kejam yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati para ahli ini. Tentu saja, sasaran kutukan mereka adalah Dewa Emas yang telah menghasut semua orang untuk keluar dan melakukan ini. Sekte hantu adalah sekte setan, jadi mereka tidak akan merasakan tekanan moral apapun. Namun, karena sihir Dewa Emas, mereka telah jatuh ke jalan buntu. Jika bukan dia, siapa yang harus mereka kutuk? Apakah ini suatu masalah? Siapa yang ingin mati? Terutama mereka yang telah mencapai level Zenith Heaven Golden Immortal dan memiliki segala macam kehidupan baik yang menunggu untuk mereka nikmati. Bagaimana mungkin mereka ingin mati? Para ahli sekte hantu sudah siap mati, tetapi sesaat kemudian, pemandangan yang lebih luar biasa muncul. Saat Nyonya Bai memberi perintah, ratusan wanita tiba-tiba muncul di sekitar Yang Chen. Begitu wanita-wanita ini muncul, mereka segera bergegas keluar dan mulai menyerang. Dewa Emas dari sekte hantu mengira dia mengenal Yang Chen dengan sangat baik. Dia telah menyelidiki alam spiritual untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum dapat mengetahui dari mana dewa sejati kesengsaraan ini berasal. Sekarang, bahkan jika Yang Chen bersedia berkompromi, itu tidak akan baik. Ada lebih dari 30 dewa sejati kesengsaraan dari keluarga Zhao. Satu orang meninggal, dan ada lebih dari 30 yang tersisa. Jika mereka berkumpul bersama, tidak peduli seberapa kuat wanita ini, dia bisa melawan 10 orang sendirian, tetapi Yang Chen dan yang lainnya pasti akan dibantai. Mereka menginginkan peta geografis gunung dan sungai. Jika mereka membunuh Gong Sunling, mereka bisa mendapatkan harta karun ajaib yang lengkap. Sejak keluarga Zhao menyerang, orang-orang dari sekte hantu pasti tidak akan terhindarkan. Semuanya tergantung pada siapa yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hingga Nyonya Bai menghalangi semua dewa sejati kesengsaraan. Tapi apakah itu mungkin? Tidak banyak ahli. Seseorang harus bertarung melawan lebih dari 30 orang dan melindungi lebih dari 40 junior. Bahkan seorang abadi pun tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, orang yang menyerangnya adalah seorang dewa sejati kesengsaraan. Jika keluarga Zhao berhasil, orang-orang dari sekte hantu pasti akan mati. Masalahnya adalah keluarga Zhao tidak berhasil. Pihak Yang Chen menang, tetapi orang-orang dari sekte hantu tetap akan mati. Karena sudah saatnya mereka membayar kembali kata-kata arogan yang pernah mereka ucapkan sebelumnya. Pada pokok ini, entah itu alam abadi, alam spiritual, atau dunia fana, semuanya sama. Para dewa emas Zenith Heaven dari sekte hantu tidak mengetahui siapa wanita bertopeng ini, dan mereka bahkan marah karena wanita itu mengabaikan mereka. Tidak peduli seberapa besar mereka menyesalinya, mereka harus menyingkirkan rasa malu saat ini. Pemimpin sekte hantu tidak punya pilihan selain berkata kepada Yang Chen, Tuan Yang, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Itu adalah rahasia bahwa mereka datang untuk menghalangi Yang Chen.
Mereka tidak berani memberitahu orang lain. Itu juga berarti bahwa bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan tahu, dan tidak ada yang akan mencari Yang Chen untuk membalas dendam. Demikian pula, jika mereka dipenjara di peta geografis sungai pegunungan, tidak akan ada yang keluar untuk menyelamatkan mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka hanya bisa mati di peta geografis sungai pegunungan. Bahkan jika Yang Chen akhirnya membiarkan mereka pergi, Dewa Emas itu akan mati. Bagaimana mereka bisa meminta maaf kepada Grandmaster yang jika mereka tidak memotong-motong tubuh mereka menjadi ribuan bagian karena berani menjebak senior mereka di lubang sebesar itu? Nama guru, nama semua orang, nama sekte, dan nama guru Qi, nama dunia, nama guru, nama semua orang, nama dewa para penggarap sekte. Sebelum para ahli sekte hantu dapat mengetahui kultivasi wanita-wanita ini, pertempuran telah berakhir. Jumlah dewa sejati klan Zhao, termasuk dewa sejati dari surga yang maha kuasa dan dewa sejati dari surga zenit yang muncul di awal, serta kelompok dewa sejati dari dewa sejati yang muncul kemudian, berjumlah hampir 100 orang. Lebih dari 30 dewa sejati klan Zhao terbunuh dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Akan tetapi, saat mereka melihat ahli dari keluarga Zhao yang berada di tingkat dewa sejati tanpa kesengsaraan, yang telah menekan mereka di hadapan mereka, dipenggal dalam sekejap, mereka berkeringat dingin karena ketakutan. Orang-orang dari sekte hantu sesungguhnya adalah domba yang menunggu untuk disembelih, dan mereka mengetahuinya dengan jelas. Lebih dari 30 dewa sejati dari keluarga Zhao sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Sekarang setelah ada lebih dari 100 dewa sejati di sekitar Yang Chen, mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Semua praktisi yang mengira mereka tahu tentang Yang Chen itu buta. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ada lebih dari 100 dewa sejati di sekitar Yang Chen ketika dia dan keluarganya baru saja naik ke surga? Dari mana datangnya kelompok ahli abnormal ini? Pada saat ini, para ahli dari sekte hantu akhirnya mengetahui bahwa 100 wanita itu semuanya adalah dewa sejati dari keluarga Zhao. Khususnya, ketika beberapa di antara mereka melirik orang-orang dari sekte hantu secara sengaja atau tidak sengaja, tatapan dingin di mata mereka membuat semua ahli dari sekte hantu ketakutan setengah mati. Sekarang, beberapa dewa emas Zenith Heaven dari sekte hantu sedang memikirkan cara untuk meredakan amarah Yang Chen. Bahkan jika mereka harus merendahkan diri dan berpura-pura patuh, mereka akan menerimanya. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Tanpa menunggunya mengatakan kata-kata berikutnya, Yang Chen sudah tidak sabar memotong kata-katanya dan bertanya telanjang. Untungnya, para petani adalah petani. Mereka tidak begitu pelin-pelan. Ketika mereka menghadapi momen seperti ini di mana mereka harus membuat keputusan, mereka segera membuat pilihan. Tidak heran Yang Chen sama sekali tidak mempedulikan ancaman mereka dan terus berkata bahwa mereka tidak cukup kuat. Pada saat itu, mereka mengira Yang Chen keras kepala. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar mengira mereka tidak cukup kuat. Sekalipun mereka mengirimkan pasukan yang 100 kali lebih kuat, mereka tidak akan sebanding dengannya. Jika kau ingin mati, caranya mudah. Kau bisa bunuh diri, atau kami bisa membantumu. Yang Chen bahkan tidak berniat memberi mereka banyak waktu untuk memikirkannya. Jika kalian ingin hidup, itu sama seperti di alam spiritual, tetapi itu bukan keputusan kalian saat kalian keluar. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, jadi mereka hanya bisa memasuki peta geografis gunung sungai untuk menderita. Tentu saja, Dewa Emas yang menghasut mereka tidak akan mengalami masa-masa mudah setelah masuk. Dewa Emas Zenith Heaven ini akan bergantian memberitahu Dewa Emas betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya kali ini. Mereka pasti akan membuatnya menangis menyesal dalam tidurnya. Dewa Emas yang pertama kali menghasut para ahli sekte hantu untuk keluar begitu takut hingga dia gemetar. Sekarang dia membenci dirinya sendiri karena bersikap keras kepala dan serakah. Dia jelas telah menerima cukup banyak pelajaran di alam spiritual. Bagaimana mungkin dia masih melakukan kesalahan seperti itu di alam abadi? Yang Chen menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus memasuki peta geografis gunung dan sungai. Mereka akan dipenjara selamanya dan tidak akan bisa keluar. Ketika mereka berada di alam spiritual, sekte hantu Yin, dan yang lainnya masih memiliki sekte untuk mendukung mereka. Sekarang mereka tidak memiliki kesempatan yang baik. Gong Sunling dengan rapi menempatkan para ahli sekte hantu ke dalam peta geografis gunung sungai, bersama dengan mayat-mayat keluarga Zhao. Barang rampasan perang itu milik Nyonya Bai dan yang lainnya, tetapi ada begitu banyak mayat dewa sejati. Nyonya Bai dan yang lainnya tidak banyak memanfaatkannya. Lebih baik membuangnya ke peta geografis gunung dan sungai, dan mereka bisa mendapatkan lusinan meridian spiritual dari tingkat dewa sejati. Tindakan para wanita itu bersih dan efisien, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Seolah-olah mereka membunuh ayam alih-alih membunuh dewa sejati yang mengalami kesengsaraan tak terbatas. Chapter 2500. Kemunculan dan hilangnya sekte hantu dan keluarga Zhao sangat dirahasiakan. Mungkin keluarga Zhao masih tahu apa yang dilakukan para master ini saat mereka menghilang. Namun, sekte hantu tidak tahu apa yang dilakukan atau bahkan hilang dari begitu banyak dewa emas Zenith Heaven. Mungkin bertahun-tahun kemudian, seseorang akan ingat bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Namun, pada saat itu, apakah ada yang masih tahu kemana mereka pergi? Kapal terus bergerak maju, tetapi Nyonya Bai dan beberapa pelayan muncul. Yang lainnya masih belum muncul. Bahkan Lin Zhengyuan tetap tinggal di Istana Naga, memikirkan cara untuk bertemu ayahnya. Mereka masih berada di area kenaikan, dan belum waktunya untuk pergi. Tentu saja, Lin Zhengyuan adalah orang yang pintar. Bagaimana mungkin dia pergi sebelum dia menjalin hubungan dengan Nyonya Bai? Lin Zhengyuan mengetahui identitas Nyonya Bai di alam roh, jadi dia mencoba meninggalkan kesan yang baik padanya. Sekarang ingatan dan basis kultivasi Nyonya Bai telah pulih, Lin Zhengyuan harus meninggalkan kesan yang baik padanya seperti biasa sebelum dia pergi.
Sangat disayangkan keluarga Zhao tidak membawa pagoda Raja Pembawa Pagoda yang telah mereka janjikan untuk diberikan kepada Gong Xunling. Mungkin mereka tidak berniat bekerja sama dengan Yang Chen sejak awal, dan mereka hanya ingin bermain-main dengan keluarga Yang Chen. Kalau tidak, tidak akan ada 5 dewa sejati kesengsaraan di awal, dan kemudian lebih dari 30 dewa sejati. Kedepannya, dalam beberapa hari, Yang Chen melihat tempat di mana para kultivator berkumpul. Tekanan spiritual yang familiar di alam abadi memberitahu Yang Chen bahwa mereka telah meninggalkan area kenaikan, dan sudah waktunya bagi para gadis untuk melapor ke sekte mereka masing-masing. Tempat berkumpulnya para kultivator adalah kota penerimaan yang mirip dengan yang ada di alam roh. Selalu ada satu kota penerimaan seperti itu di sekitar area kenaikan, asalkan jaraknya puluhan ribu mil. Pada dasarnya, selama sekte itu sedikit lebih besar, akan ada 1 atau 2 murid penerimaan di kota penerimaan yang bertanggung jawab untuk membimbing para junior yang baru naik. Ini adalah arah dari sekte Tao, jadi ada lebih banyak sekte Tao. Selama mereka memasuki kota resepsi, mereka harus melupakan kebencian mereka di alam spiritual dan menyelesaikannya setelah meninggalkan kota resepsi. Akan tetapi, selama mereka memasuki kota penerimaan, itu berarti para kultivator yang baru naik pangkat akan aman. Baik itu aliansi Dao, iblis, monster, maupun penggarap jahat, tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat murid mereka yang baru naik pangkat terbunuh, jadi mereka pasti membuat pengaturan. Nyonya Bai yang akrab dengan para wanita itu pun pamit undur diri saat melihat kota itu. Mereka mendapatkan kembali ingatan mereka dan dapat pergi kemana saja di alam surgawi. Nyonya Bai telah terpisah dari leluhur Lu selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, dia berharap dapat terbang ke sisi leluhur Lu. Namun, Yang Chen masih memberitahu Nyonya Bai tentang perubahan di pengadilan surgawi secara rinci, termasuk berita bahwa leluhur Lu telah menghilang setelah pergolakan. Untungnya, leluhur Lu tidak muncul di panggung pemenggalan abadi. Ini adalah berita terbaik bagi Nyonya Bai. Nyonya Bai pasti akan memikirkan cara untuk menemukan leluhur Lu, dan Yang Chen pasti tidak akan menghentikannya. Sejauh ini, istana yang murni masih belum ada apa-apanya di dunia abadi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Mereka tidak dapat memberikan janji apapun kepada Nyonya Bai. Mereka hanya dapat memperingatkan Nyonya Bai agar berhati-hati. Tidak jauh dari kota resepsi, lebih dari 1000 dewa sejati kesengsaraan meninggalkan tim Yang Chen. Hanya aura yang sengaja mereka lepaskan saja sudah membuat semua kultivator di kota resepsi ketakutan. Mereka yang bertugas menyambut murid-murid baru hanyalah beberapa murid junior yang akrab dengan dunia surgawi. Yang terbaik di antara mereka hanyalah Dewa Emas Zenith Heaven. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ini adalah cara Nyonya Bai menjaga penampilan demi Yang Chen. Dia ingin menunjukkan kekuatannya sehingga tidak ada yang berani meremehkan mereka setelah mereka memasuki kota resepsi. Para pembudidaya yang telah mengalami semua ini paham bahwa memberi pelajaran kepada para pemula selalu menjadi peraturan di kota resepsi. Di masa depan, dengan bantuan Nyonya Bai, tidak akan ada seorang pun yang berani tidak menghormati tim Yang Chen. Di dunia surgawi, baik kultivasi Dewa Emas maupun gelar alkemis tingkat 8 tidak berguna. Ada banyak kultivator yang jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun Yang Chen terkenal di alam spiritual, dia masih junior di sini. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menggunakannya. Benar saja, ketika Yang Chen dan keluarganya memasuki kota penerimaan, semua murid dari setiap sekte yang bertugas menyambut mereka tidak berani memperlakukan mereka sebagai pendatang baru. Mereka menjawab setiap pertanyaan dengan sikap yang baik. Mereka dapat dianggap sebagai pemandu dan pelayan terbaik. Mudah untuk menemukan 4 sekte Taoisme di sini. Si Sanshan, Sun Qingsui, Si Wushuang, dan saudari-saudari Murong disambut dengan hangat oleh para pengikut sekte yang sama. Mereka sangat ramah dan disambut di kediaman sekte masing-masing. Sekolah Iblis Yin yang juga memiliki murid di sini. Nyonya Fang Hua dan 30 murid perempuan dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada suami mereka dan memasuki wilayah sekolah Iblis Yin Yang. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Setelah naik pangkat, pasti akan ada masa perpisahan. Ini tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, Yang Chen tidak ingin gadis-gadis itu berkeliaran bersamanya. Lagi pula, tidak ada apa-apa di istana Chunyang sekarang. Gao Yue, Gong Xunling, Zhou Xianying, dan Tao Junqi tidak dapat ditolong, tetapi gadis-gadis lainnya tidak perlu menderita, bahkan jika mereka bersedia berbagi suka dan duka dengan suami mereka. Tanpa diduga, Yang Chen melihat murid-murid Sekte Suantian di kota resepsi. Secara logika, Sekte Suantian sudah tidak ada lagi di alam spiritual. Sekte Suantian tidak perlu menunggu di sini untuk menerima murid, tetapi mereka masih menunggu di sini. Apa artinya ini? Yang Chen berpikir sejenak, menarik Tao Junqi dan memberinya beberapa instruksi. Tao Junqi menatap suaminya dan mengangguk. Segera, Tao Junqi muncul di luar kediaman Sekte Suantian. Semua murid sekte lain di kota resepsi mulai memperhatikan sisi ini, sengaja atau tidak sengaja. Seorang pengikut Sekte Suantian keluar untuk menyambut mereka, tetapi Tao Junqi tidak berniat masuk. Sebaliknya, dia mengungkapkan sikapnya kepada pengikut Sekte Suantian di pintu. Tao Junqi telah bergabung dengan Istana Chunyang dengan Sekte Suantian di alam spiritual dan memuja guru leluhur Istana Chunyang, jadi dia bukan lagi murid Sekte Suantian. Akan tetapi, Sekte Suantian masih merawatnya, jadi dia datang bersujud untuk berterima kasih kepada mereka dan berencana untuk pergi. Yang mengejutkan semua orang, murid Sekte Suantian tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang menerima semua ini. Dia bahkan sengaja membuka pintu dan membiarkan Tao Junqi membungkuk pada potret guru leluhur di ruang tamu. Dia kemudian dengan baik hati mengantar Tao Junqi keluar. Semua murid sekte lainnya diam-diam menghela napas lega. Ini berarti Sekte Suantian dari alam surgawi untuk sementara telah menerima kenyataan bahwa mereka berada di alam spiritual dan tidak berniat untuk segera berselisih.
Ketika Tao Junqi kembali ke sisi Yang Chen, tanpa seorang pun menyadarinya, Tao Junqi menyerahkan sepotong batu giok ke tangan Yang Chen. Batu giok itu diberikan secara diam-diam kepada Tao Junqi oleh muridnya. Tao Junqi melirik isinya tetapi tidak tahu apa artinya. Namun, Tao Junqi tahu betul bahwa ini bukan untuknya, tetapi untuk suaminya. Dia hanya tidak tahu apa maksud Sekte Xuantian dengan memberikan slip giok itu kepada Yang Chen. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.